Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita sekalian. Bahagia hari ini kita ketemu lagi karena baru berkesempatan untuk membuat konten di kanal ini Sapa Teman yang berdurasi sedikit panjang. Selama ini kita membuat konten-konten short saja sambil menantikan aturan baru yang akan diberlakukan oleh YouTube mulai tanggal 15 Juli tahun 2025 ini. Aturan itu mengikat semua yang berhubungan dengan YouTube. Aturan ini pastinya sedikit mengancam untuk channel-channel yang seperti channel Didi Sapa Teman. Channel kita ini sebenarnya random, tapi lebih ke memberikan informasi, edukasi, memotivasi, dan syukur-syukur memberi informasi bagi banyak orang. Tapi oleh YouTube nanti akan terseleksi, dan terseleksinya melihat semua konten-konten secara detail. Jadi channel-channel yang memuat tentang sesuatu yang sudah melanggar ataupun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan oleh YouTube akan dismonetisasi. Beruntung kita sudah dimonetisasi dan sudah beberapa kali juga melakukan pelanggaran yang agak cukup berat, namun kita melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan kita dibolehkan lagi oleh YouTube. Ya, karena kita mengakui bahwa konten-konten yang dirangkum di channel Didi Sapa Teman ini adalah konten-konten random, jadi kita mengikuti saja aturan, syarat, dan ketentuan dari YouTube. Aturan baru YouTube yang akan diberlakukan per tanggal 15 Juli ini sebenarnya nggak begitu menyeramkan dan menakutkan sih bagi pekerja digital, bagi konten kreator. Tapi yang nggak bisa kita pahami, bantuan-bantuan yang diberikan oleh sistem YouTube mungkin nanti akan dihilangkan, seperti pemenggalan video yang berhak cipta, ganti lagu, atau membisukan konten-konten yang melanggar hak cipta, itu ditiadakan. Jadi otomatis konten itu bisa dibanet atau dihapus oleh YouTube. Nah, makanya teman-teman sebagai pekerja digital, konten kreator, mari kita lebih berhati-hati. Kalau bisa konten-konten yang disajikan, ditampilkan di kanal-kanal, di channel-channel kalian harus benar-benar orisinil dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa konten-konten itu? Seperti berikut ini, kita akan melihat sedikit informasi tentang kesehatan, dan ini penting sebagai informasi untuk kita sekalian memuliakan hidup, menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini dia informasi tentang kesehatan berjalan kaki. Mari kita simak. Kembali lagi ke aturan YouTube. Jadi konten kita sebenarnya memberikan informasi dan memotivasi teman-teman sekalian, para subscriber, untuk paling tidak memperbaiki pandangan, pola, ataupun semangat menjalani hari-hari di kehidupannya. Yang seperti tadi, yang belum mengerti tentang arti kesehatan, ya mari kita sama-sama mengingatkan tentang pentingnya kesehatan.
Ya banyak orang disarankan, dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup yang berimbang, istirahat yang cukup, pola makan diatur, berolahraga, beribadah, dan bisa healing atau bertamasya, refreshing. Tapi ya tetap saja sedikit sangkalan, menyangkal, atau saya juga tetap berolahraga, ini banting tulang, peras keringat. Bukan begitu. Olahraga yang dianjurkan dan disarankan itu olahraga dengan bergerak secara teratur dan irama tempo yang juga beraturan. Itu yang namanya olahraga. Kalau yang bekerja keras, bergerak, ya itu bergerak, bekerja dan mengeluarkan keringat, tapi itu bukan olahraga. Berikut ini kita akan melihat sesuatu yang sudah sangat viral dari 2 pekan kemarin. Ryan Arkan Dika, seorang bocah yang selalu tampil di depan moncong perahu naga pada setiap pertandingan di pacu jalur yang terkenal di Riau. Saudara-saudara kita dari Riau biasanya melakukan perlombaan perahu naga di daerah aliran sungai ataupun di pantai di Provinsi Riau. Dan Dika, bocah yang bukan mempopulerkan, sebenarnya sesuatu yang tak disengaja, gerakan-gerakan tubuh ataupun tarian yang ditampilkan di depan para pendayung yang itu mengartikan bahwa dia memberikan semangat dengan menari-nari di depan perahu. Dan gerakan ini menjadi trending global, menjadi trending dunia. Dari pesohor Formula One sampai pesepak bola terkenal dunia di klub-klub internasional juga ikut mengikuti gerakan yang seperti ditampilkan oleh Dika. Ini adalah pencapaian yang tak diduga. Dan sejak itu Dika menjadi populer, yang mempopulerkan gerakan-gerakan pacu jalur. Yaitu tadi, dari para atlet olahraga, pesepak bola hingga driver di Formula One juga ikut dengan gerakan-gerakan yang ditampilkan bocah dari Riau, Indonesia. Coba kita lihat lagi nih gerakan yang ditampilkan oleh Ryan Arkan Dika berikut ini. Sebenarnya tentang kreativitas, tentang melatih keseimbangan. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Selain dari meringankan tubuh, ini juga bagian dari menyemangati para atlet pendayung di belakangnya. Keren. Ini kita baru melihat 5 hari belakangan ini. Dan wow, ini menjadi trending topik dunia dan menjadi viral. Gerakan ini juga ditiru oleh para pesohor-pesohor dunia. Salut untuk Dika, Ryan Arkan Dika. Dari Ryan Arkan Dika kita menuju ke semifinal Piala Presiden tahun 2025 di mana media Inggris meliput kejadian yang aneh hanya terjadi mungkin di Indonesia. Stadion penyelenggaraan pertandingan antara Arema FC melawan Oxford FC mengalami sedikit musibah mati lampu di stadion. Dan ini media Inggris juga turut meliputnya. Entah berita apa yang akan ditampilkan oleh media Inggris tentang hal ini. Ya itulah sepak bola Indonesia, selain menyimpan banyak cerita-cerita yang lucu, yang tragis, cerita-cerita yang membanggakan, tapi prestasi juga
masih terus kita kejar. Ya, semoga dengan mati lampu ini menjadi pelajaran penting untuk kita dalam setiap penyelenggaraan, baik untuk panitia, para supporter, dan semua yang menyokong pertandingan olahraga serta kegiatan-kegiatan yang menampilkan dan ditonton oleh warga dunia. Semoga ini menjadi kebanggaan. Semoga ini menjadi cerita yang menarik untuk para pencinta sepak bola di luar negeri. Demikian kanal Dedi Sapa Teman hari ini. Semoga informasi ini menambah semangat kita pagi hari. Intinya hari ini kita membuat konten karena sudah lama nggak membuat konten yang berdurasi panjang, dan semoga konten-konten yang kita sajikan juga bisa bernilai, bermanfaat, dan bisa melekat di memori para subscriber bahwa ini adalah informasi penting dari kanal Dedi Sapa Teman. Terima kasih sudah terus bersama kanal Dedi Sapa Teman, ya saling mendukung kita untuk kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum. Terus